Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham bekas ya dan United Tractor ya. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung apakah mau pilih saham bekas atau United Tractor, bisa simak di video ini ya. Kira-kira potensinya bagaimana, terus risikonya apa. Jadi setiap kita membeli sebuah saham, kita harus selalu mempertimbangkan risikonya teman-teman. Jadi jangan hanya potensi profitnya tetapi juga resiko lossnya ya. Nah, dengan pertimbangan dua hal itu teman-teman pasti akan terhindar dari saham-saham yang gorengan teman-teman ya kan. Karena biasanya orang-orang yang masuk saham gorengan itu kan orang-orang yang menghilangkan pertimbangan resiko ya. Karena kalau misalnya mereka tahu bahwa saham gorengan itu resikonya bisa bisa ke Rp50 ya, mereka pasti akan mikir-mikir ya. Misal saham gorengan harga 400 ya, tapi kalau tiba-tiba jadi ke Rp50 kan tinggal berapa persen ini, 25% ya. Oh, tak lebih ya, tinggal sedikit banget itu, hampir 10% ya. Pasti mereka kan mikir-mikir ya. Tapi kalau mereka mikirnya, wah ini dari harga 400 bisa jadi 4.000 misalnya, ternyata nggak sampai ke sana terus malah turun. Nah, ini bisa jadi pertimbangan. Nah, saham bekas ini memang dalam waktu 6 bulan ini memang sudah turun cukup dalam ya. Dari harga tertingginya di 1.500, 1.525 dikurangi harga terendahnya 1.065. Dan 460 dibagi 1.525. Sudah turun 30% ya. Jadi biasanya kalau saham sudah turun 30% ini berpotensi untuk naik ya. Tetapi kita lihat sentimennya juga ya. Saham yang kita pegang ya bekas ini kan sentimen globalnya cukup besar ya, karena berkaitan dengan harga gas ya. Nah, kalau kita lihat 1 bulan ini naik ya, ini sudah naik dari, ini mungkin sekitar 10%-an ya, 106, 10% lebih nih ya, 1.155 dikurangi 1.065, 90 dibagi 1.065, udah naik 8,4%. Kenaikannya ini disebabkan apa? Salah satunya adalah mungkin kenaikan gas dunia dan juga ini ya apa? Sentimen dividen ya. Dari dividen bekas ini diperkirakan sekitar berapa ini? Kalau kemarin tuh 141, kayaknya tahun ini turun ya. Ini karena IPS-nya 169. DPR-nya berapa ini? 66,5%. 66,5%. Sekitar 112 dibagi 1155. 9,7%. Jadi potensi dividennya 9,7%. Secara profit ini 3,7 triliun, cash flow 7,78 triliun. Ini fundamentalnya cukup bagus ya teman-teman. Cuman karena bekas kemarin ini kan kena isu apa itu ya, yang kalau nggak salah itu ada isu apa kemarin tuh.
Coba ini ada, cek aja ya. Coba ini ya, kita cek ini. Di tanggal berapa ini? Oh ini ya. Isu terbarunya ini transaksi antara BGN dan Gunvor. Dinilai tidak akan membiarkan transaksi LNG dengan Gunvor Singapura menciptakan kerugian. Nah ini ya. Isu ini ya salah satu yang kemarin mempengaruhi harga saham bekas sampai turun ya, dianggap gagal bayar atau gimana itu ya. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, ini saham bekas ini memang sudah disupport ya teman-teman, di posisi terendah ya. Dalam 1 tahun ini sudah turun banget. Nah ini sudah mulai mantul. Jadi ada potensi untuk naik nih ya, bekas nih ya, di bulan Juli tahun 2021 ini kan turun di 975 ya, harga terendah. Dan setelah itu naik tinggi ya. Jadi karena mungkin kaitannya dengan kenaikan harga gas ya. Terus dari sisi dividen, bekas ini cukup rutin ya bagi dividen ini. Dari 2019, 20, 22, 23 kita cek dividen history dividen. Nah ini dividennya teman-teman. Bahkan sampai dari 2011 itu ya selalu ada ya, walaupun nggak terlalu besar ya. 5%, 2012 7%, 2013 3%, 2014 3,8, 15 3, jadi 3,3, 2018 1, 19 2, 2022 7, 2023 9. Jadi secara dividen memang nggak terlalu besar ya untuk bekas ini. Tapi kalau teman-teman mau ambil dividen yang cukup besar ya, dibandingkan dengan United Tractors, saya lebih pilih United Tractor ya. Karena apa? United Tractor ini secara IPS ini nggak turunnya nggak terlalu dalam. Jadi kita tinggal nunggu IPS triwulan keempat. Ini kalau misalnya IPS-nya 5.400, ini potensi dividennya masih cukup besar ya United Tractor-nya. Mungkin masih sekitar berapa ini ya? Kalau 100% ini 5.400, masih 4.000 sekian ya. Lima empat delapan enam dikurangi 701 ya. 4785 dibagi 24725. Masih 19%. Jadi potensinya kalau DPR-nya 100%. Jadi tapi kalau ditambah dengan interim ini lebih besar ya. Nah, terus historisnya juga United Tractor ini dividennya cukup besar ya. Dan rutin ya bagi dividen. Kalau harga sahamnya di 1 tahun ini turunnya sudah nggak terlalu dalam ya, karena udah mantul nih, United Tractor udah mantul hampir
20%-an ini ya. Ya, hampir 20%. Kalau kita lihat 3 tahun naik kecil, nah 5 tahun masih turun. Tetapi kalau kita ambil dividennya aja, kemudian pakai dividen investing ya. Jadi setiap dividennya cair kita belikan lagi sahamnya, dividennya cair kita belikan lagi sahamnya, ini otomatis dividen yang kita terima untuk pembagian dividen berikutnya ini akan lebih besar ya. Dan ini yang membuat United Tractor lebih menarik ya, karena dividennya lebih besar. Paling tidak untuk tahun kemarin ya, untuk tahun ini pembagian kira-kira bulan apa. Nah, ini lebih menarik lagi United Tractor karena dia dividennya di bulan April, teman-teman. Jadi lebih dekat ya. Makanya ini ngegas ini United Tractor nih dalam 1 minggu sudah naik 1.700 poin ya. 1 bulan naik 3.500 poin. Wah, besar banget nih. 3.500 dibagi 21.275. 16% ya, sudah naik 16%. Nah, kalau kita lihat historisnya ini ya, ini masih ada potensi naik sampai 27 ya, sekitar 27.000 ya. Kita lihat sektor ininya ya, batu baranya naik nggak ini, coba cek. Oh, turun lagi ya, turun 1% ya. Kemungkinan hari ini koreksi ya untuk saham-saham sektor batu bara. Nah, kalau saham-saham apa sektor batu bara ini kan ini ya teman-teman, naik turunnya itu ya memang tergantung dengan kinerja dan juga harga batu bara. Tapi kalau pegas ini kan kadang masih tergantung harga gas nasional dan lain-lain itu ya teman-teman. Jadi yang kadang susah untuk diprediksi ya harga gasnya ini. Nah, ini harganya ini 3 bulan seperti ini. Tapi monggo ya, ini pilihan teman-teman sendiri ya. Kalau teman-teman mantap di pegas ya, ini memang masih ada potensi naik di sekitar 1.200-an ya, 1.200 sampai 1.300. Karena secara PBV ini murah 0,6. Cuman dia kelemahannya dividennya kecil dibandingkan dengan United Tractor. Kalau United Tractor dividennya cukup besar dan dalam waktu dekat, ya sekitar bulan April, pegas itu di bulan Juni ya. Jadi pegas masih di bulan Juni. Jadi masih, ini mungkin masih naik turun ini pegas ini ya. Jadi itu. Oke, itu dulu pendapat saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.